Hati-hati buat kalian yang sedang galbay atau lagi nggak mau bayar kepada pinjol ya teman-teman semuanya, karena ini bisa berdampak juga kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas atau sedikit ngasih disclaimer kepada teman-teman semuanya yang sedang melakukan galbay. Ini sama sekali tidak ingin menakut-nakuti teman-teman semuanya, justru mau membela teman-teman semuanya. Saya punya ide, punya gagasan, punya trik biar teman-teman semuanya yang sedang galbay ini biar bisa menang melawan DC, jangan kalah sama DC. Karena biar bagaimanapun yang jadi kewaspadaan teman-teman semuanya adalah masalah DC kan. Oke, di sini saya akan bahas itu teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah galbay ya mungkin sudah paham lah ya resiko ketika kita galbay. Dan mohon maaf nih teman-teman, saya sambil ngerokok ya, biar sambil santai aja, biar agak santai aja gitu kan ngobrolnya. Karena di sini adalah sesi kita untuk saling diskusi. Ayo kita itu gotong royong untuk melawan DC ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah banyak banget nasabah yang menjadi korban atas oknum-oknum DC yang selalu mengancam, yang mengintimidasi, yang selalu neror. Itu kan yang terjadi di lapangan seperti itu, kenyataannya seperti itu. Dan di sini kita mau lawan oknum-oknum tersebut. Oke. Sebat dulu rokoknya, guys. Oke, di sini saya akan santai aja. Jadi masalah daftar hitam kita lupakan dulu ya. Kalau kita sudah mau galbay di pinjol, kita udah tahu lah ya resikonya, kita itu bakal namanya masuk ke daftar hitam atau Srik OJK, kita namanya jelek gitu kan. Udah clear. Kalau di situ kita sudah selesai ya. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi atau yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi beban juga buat para nasabah yang mau galbay ini adalah di masalah DC lapangan atau DC call-nya. Dimana oknum-oknumnya ya, saya katakan oknum-oknum karena dia itu yang mengancam tadi, mengintimidasi dan yang lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa kita lawan. Lawannya gimana bang caranya? Biar mereka juga ngedown, biar mereka juga jatuh. Enggak hanya nasabah aja yang kena dampaknya. Kita tahu kan ya, sekarang itu gara-gara pinjol mereka depresi, akhirnya bunuh diri, bahkan sampai membunuh orang lain yang tidak bersalah sama sekali. Itu akibat oknum DC yang selalu mengancam dan mengintimidasi, ya enggak? Nah, di sini saya punya solusinya atau bisa dikatakan untuk melawan oknum-oknum inilah. Caranya gimana, Bang? Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang pernah merasakan diintimidasi, diteror, ditakut-takuti, terus kemudian diancam oleh oknum DC, ayo kita bareng-bareng di sini, sharing bareng untuk melawan. Kumpul bareng di sini kita lawan. Caranya gimana, Bang? Caranya gini, kalian boleh bergabung ke grup Facebook saya. Linknya sudah saya siapkan di bawah ini, atau grup Telegram atau grup WhatsApp-nya. Karena di situ nanti saya akan update informasi juga. Dimana kalau kalian itu pernah terancam tadi sama DC ya, oknum DC itu, kalian boleh posting. Sebat dulu. Nah, kalian boleh posting kalau diancam sama DC itu, kalian boleh posting chatan bersama DC-nya, oknumnya tersebut, terus chatan ancamannya, terus kemudian chatan intimidasinya, chatan terornya, dan yang lain sebagainya. Kalian boleh posting di grup Facebook. Nanti saya melihat postingan teman-teman semuanya, saya mungkin nanti chat atau DM ke grup Facebook dari grup tersebut, biar nanti itu video ataupun chat-chatnya saya akan posting lagi. Saya akan buatkan video, saya bantu buatin video, terus kemudian saya bakal posting ke YouTube saya. Nah, hal ini bisa membuat viral oknum-oknum DC yang telah melanggar peraturan atau oknum-oknum yang jelek kan ya. Kalau oknum itu udah pasti jelek, ya enggak? Karena dia itu karena telah melanggar peraturan juga, kan nggak boleh ketika kita nagih atau DC itu menagih ya. Itu kita DC itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mengancam ataupun mengintimidasi nasabahnya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita share kesalahannya ataupun kita viralkan kesalahan oknum DC tersebut. Nah, dari situ mudah-mudahan aja ketika diposting di Facebook juga, di YouTube juga, dan nanti kita posting di IG, di TikTok, di Snack Video, di mana-mana di medsosnya kita posting, itu menjadi tersebar luas. Ketika sudah menjadi tersebar luas, kalau bisa foto DC tersebut atau oknum DC tersebut itu kita ada ya, itu nanti akan jadi beban mental DC itu juga. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kejelekan seseorang yang terposting ataupun yang terviralkan itu pasti dia malu, ya enggak?
Ketika dia melakukan kesalahan ataupun perbuatan jelek, perbuatan yang memalukan, itu pasti dia akan malu. Ketika dia malu, ketika dia itu tersebar luaskan kejelekannya, dia akan jatuh mentalnya. Dia akan goyah juga iman terhadap kepercayaan terhadap pinjolnya. Dia akan merasa terkekang juga. Dia akan malu nanti kepada keluarganya, kepada saudaranya. Dan hebatnya lagi, karena sekarang itu musimnya adalah musim digital, era digital, itu suatu saat anaknya bisa jadi tahu kalau bapaknya itu seperti ini. Anak cucunya itu bakal tahu, iya nggak? Bener nggak? Selama postingan tersebut nggak dihapus, ya sudah. Dia akan rekam jejaknya itu jelek. Nama dia itu akan jelek. Terviralkan, tersebarluaskan. Ini bukan berarti saya sendiri mau menyebarluaskan kejelekan orang atau keburukan orang. Tetapi ini adalah imbas dari kelakuan dia sendiri. Makanya pun saya akan mensortir gitu kan. Mana nih yang postingan yang mau saya buatin video lalu diposting ke Facebook, diupload ke Facebook ataupun diupload ke YouTube, itu yang sekiranya dia bener-bener mengintimidasi kita, bener-bener mengancam kita, bener-bener membuat para nasabahnya itu ngedon, mentalnya jatuh hanya karena satu orang ini. Nah, dari satu orang inilah, karena dia sudah melakukannya terlebih dahulu, maka saya juga harus bisa melakukannya itu. Makanya buat teman-teman semuanya, jangan takut, jangan gentar, silahkan posting aja di grup Facebook saya. Biar nanti apa, saya seleksi, oh ternyata ini nih layak, saya bakal buatin chatnya, maksudnya saya buatin videonya. Setelah saya buat videonya, saya bakal upload juga ke YouTube saya. Nah, ketika videonya banyak yang nonton, banyak yang nge-share, mungkin suatu saat dia juga yang nonton itu anaknya atau cucunya atau saudaranya, dia akan malu, dia juga akan ngedon, dia juga akan mentalnya terganggu. Dari situlah kita pun bisa melawan. Jadi jangan hanya diam diri. Buat teman-teman semuanya yang pernah merasakan hal itu, ayo kita bareng-bareng lawan oknum-oknum DC yang tidak sesuai dengan peraturannya, gitu kan ya. Kalau misalkan kita galbay, ya sudah kita galbay aja kan, karena kita juga sudah menanggung resiko, nama kita sudah masuk ke BI checking atau udah masuk daftar hitam, kita juga tahu kok resikonya kita ketika galbay. Tapi jangan sampai menjatuhkan mental, jangan sampai membuat down. Kan seperti itu ya enggak? Nah, ini sudah mental kita hancur, mental kita ngedon, kita sudah pusing 7 keliling, nama kita juga udah jelek pula di BI checking. Ini double kan kita. Kita sudah jatuh ketiban tangga juga kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita galbay, ya sudah, nama kita masuk aja ke Slik OJK atau masuk aja ke daftar hitam. Jangan sampai para oknum di sini menjatuhkan mental, ngedon dan yang lain sebagainya, membuat kita hancur. Kalau udah sampai seperti itu, ya harus kita lawan oknum-oknum ini, jangan hanya diam aja. Oleh sebab itu, saya mau mengajak para penonton semuanya yang telah merasakan hal itu, ayo kita bareng-bareng posting di grup Facebook, biar nanti saya mau sebarluaskan. Saya bantu dari situ ya. Sebenarnya sih pengen juga bantu teman-teman semuanya ya. Kalau udah punya utang berapa, 1 juta nih saya kasih. Saya juga pengen kayak gitu sebenarnya, tapi kan karena saya juga belum kaya. Jadi ya saya bantu dari sisi itu dulu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan juga bisa sedikit bantu dan juga bisa menjadi ancaman untuk para oknum-oknum DC agar tidak melakukan intimidasi seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman juga berani, ayo lawan semuanya teman-teman semuanya. Saya akhiri dulu video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.